حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Alfiyah Ibnu Malik yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, setorkan terlebih dahulu matan yang kemarin kita ambil 8, 9, 10 barakallahu fiik, yaitu ditambah dengan pantun yang berkaitan dengan tanda-tanda isim yang beliau ungkapkan dengan ungkapan bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Tafadhal. Naam, tafadhal. Naam, tafadhal. Ayo, silakan. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu athabahullah. Sekarang kita akan memasuki tanda yang berikutnya setelah mengambil tanda yang pertama yaitu jar atau khafat. Kemudian mengambil tanda yang kedua yaitu tanwin. Sekarang yang ketiga, qauluhu wan nida. An-nida'u huwal alamatu salisah min alamatil ism. Nida itu adalah tanda yang ketiga dari tanda-tanda isim. Fakullu kalimatin munadatin fahiya ismun. Maka setiap kata yang diseru, dipanggil, maka dia itu isim. Misal dzalik contohnya, qauluhu ta'ala, itu perkataan Allah Ta'ala, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Di sini kan diseru, dipanggil, wahai Yahya, kan itu. Berarti pastikan Yahya di situ sebagai apa? Isim. Kenapa? Kemasukan huruf nida. Faham? Karena huruf nida ini tidak masuk pada fi'il wala huruf, enggak bisa. Ya qatala, ya min, ya fi, ya ala, enggak bisa. Mafhum? Naam. Kita lihat. Fa Yahya ismun li'annaha munadatun. Dia itu isim karena dia diseru atau dipanggil. Fan nida wa alamatun. Maka nida nih, huruf nida di sini tandanya. Sawa'un kanat fit tarkib am fit taqdir. Baik itu nampak pada susunan atau ditakdirkan. Paham ya? Maka dia tanda. Rabbu. Itu kan artinya ya Rabb. Paham ya? Ada ya yang dibuang situ. Paham? Nah, sehingga walaupun secara susunan nampak atau akan ditakdirkan, nida itu tanda isim itu loh ya. Naam. Fa qauluna ya rajulu, kalimatu rajul ismun li'anaha musaddaratun biya an-nida. Yaitu kata rajul itu isim. Kenapa? Karena didahului dengan ya, yaitu ya nida. Ya enggak? Ya rajulu. Kadzalika law qulta. Seperti itu pula kalau engkau katakan ya daraba. Takunu daraba isman, daraba isim kalau. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, daraba itu taruhlah nama orang lah. Daraba nama orang, kalau fi'il enggak boleh ya. Ada orang namanya daraba. Ya akhi masmuk, ya akhi ismi daraba. Manggilnya ya daraba, boleh. Mahum. Ada orang punya nama dengan apa? Dengan bentuk mughair sighah, kutil namanya. Mas ya akhi ismi kutila. Ya kutila, boleh. Paham ya? Nah, walaupun bentuknya fi'il karena dia nama orang. Kita lihat sini.
Li'annana nadainaha, dikarenakan kita memanggilnya. Wa hadza ya'ni anna indana rajulan ismuhu Darab. Maksudnya di sini adalah di sisi kita ada orang namanya Darab. Fa fil lughati ismu Yazid, na'am. Ismu Yazid. Fa fil lughah, nah, maka secara bahasa isim Yazid wa asluha fi'il mudhari'. Naam. Yazid itu nama orang kan, Yazid. Yazid ya kan? Naam. Illa aslinya dia fi'il mudhari' dia. Dari kata yazyidu. Yazyidu. Enggak tanwin kan dia. Kenapa? Karena dia dikenal dengan al-alamiyah ma'a wazn fi'il. Yaf'ilu. Mafhum? Bisa dipahami ya? Ewa, jadi isimnya Yazid itu walaupun bentuknya fi'il dia isim, nama orang kan, masmuknya ke ismi Yazidu. Ya Yazidu. Padahal Yazid ini fi'il enggak aslinya. Fi'il kan? Fi'il mudhari' timbangnya yaf'ilu. Yazyidu. Kemudian kenapa menjadi Yazidu? Sudah kita lewati pembahasannya. Yazyidu menjadi Yazidu dikarenakan di situ huruf ya, huruf illah, zai huruf apa sahih. Sedangkan dalam kaidah itu yang berhak mendapatkan harokat itu huruf sahih atau huruf illah, Ihsan? Huruf sahih, maka dinakal harokatnya, dipindahkan. Yang semula harokatnya kasrahnya itu ada pada na barakallahu fiik ya yazyidu, dipindahkan kepada zai yazidu, tukaran harokatnya. Mafhum? Wa asluha fi'lun mudhari'un, aslinya fi'il mudhari'. Wa fiha syammar. Syammar. Masmuknya ismi syammar. Ismi syammar. Ewa. Fa hiya fi'lun madhin, ya fi'il madhi, tapi kalau sudah nama orang jadi isim. Mafhum? Abdullah mafhum? Ewa, kalau jadi nama orang isim. Idzan kullu kalimatin sahha an tunada fa hiya ismun. Jika demikian berarti setiap kata yang dibenarkan untuk dipanggil atau diseru maka dia itu isim. Faqullu kalimatin suddirat bin nida fa hiya ismun. Maka setiap kata yang diawali dengan nida maka dia itu isim. Wa amma qaulu ta'ala ya laita qaumi ya'lamun. Ya laita qaumi ya'lamun. Fa inna ya laisat linida. Ya di situ bukan ya untuk nida, bedakan. Paham ya? Tapi walakinna halit tanbih. Tanbih peringatan tentang apa? Penyesalan gitu loh. Nah, paham ya? Atau istilahnya apanya? Tanbih tentang apa? Suatu harapan. Tanbih tentang suatu harapan. Ya laita qaumi ya'lamun. Duhai seandainya kaumku mereka itu mengetahui misalkan. Paham ya seperti itu ya? Nah, jadi bukan ya nida di situ, sehingga laita bukan isim. Mana itu? Jika bisa pahami ya? Sehingga laita bukan isim di situ. Itu al-qaul wa al-qaul bi anna halin nida yakunu al-munada mahdhufan. Ada yang mengatakan ya itu huruf nida di situ. Kalau yang mengatakan ya itu huruf nida di situ berarti munadanya mahdhuf, dibuang takdirnya wa takdir ya rabbi. Ya rabbi, laita qaumi ya'lamun. Wahai Rabbku, duhai seandainya kaumku. Mafhum insyaallah? Jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan ya-nya huruf nida, berarti munadanya dibuang, takdirnya ya rabbi. Mafhum? Ada yang mengatakan ya-nya bukan huruf nida tapi litanbih. Paham ya? Seperti itu. Wa kadzalika fi misli qouli ta'ala, seperti itu pula pada contohnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, alla yasjudu lillah. Fa'ala qiraati alla yasjudu lillah. Nah, berdasarkan bacaan atau qiraah yang lain, alla ya usjudu lillah. Imma an naj'al ya litanbih. Ima kita katakan ya itu ditanbih, ala ya usjudu lillah. Kita jadikan ya itu tanbih. Wa 'alal qaul bi anna nida, tapi berdasarkan pendapat yang lain bahwasanya ya huruf nida yakunu munada mahdhufan, munadanya dibuang, takdirnya wa takdir ala ya qaumi usjudu. Ketahuilah wahai kaumku. Wahai kaumku, takdirnya ya. Itu takdirnya, na'am, seperti itu. Qaulu mafhum insyaallah? Nah, jadi nida termasuk tanda daripada isim. Para ulama memasukkan tanda ma'rifah di antaranya adalah apa? Nah, barakallahu fiik, di antaranya adalah masuk dalam munada. Paham ya? Tanda ma'rifah yaitu barakallahu nakirah maksudah.
Huruf nida juga. Ya rajulu, itu orang tertentu atau orang umum? Tertentu. Ya rajulu, yang diinginkan orang tertentu. Makanya walaupun dia bentuknya awal mulanya seakan-akan nakirah, jadi apa? Maksudah gitu loh, yang diinginkan orang tertentu. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Qalu wa al-alamatur rabi'atu min alamatil asma, tanda yang keempat dari tanda-tanda isim adalah al. Wa ba'duhum yaqul, sebagian mereka mengatakan al alif wal lam, was-shawab an yuqal al. Ini lihat ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga menguatkan yang sahih diungkapkan bukan alif wal lam tapi al. Was-shawab an yuqal al, kulluha adatu ta'rif. Semuanya al itu adalah alat untuk membuat ma'rifah. Faham? Fal masajidu masalan, maka masajid sebagai contoh, ismun, wal buyutu ismun, wal ibil ismun. Masajid isim, buyut juga isim, al ibil juga isim, wal jibal, wasyams wal qamar. Jibal, gunung-gunung, wasyams wal qamar, semuanya isim. Kullu kalimatin fiha al, setiap kata yang di dalamnya ada al fahiya ismun. Paham? Ada enggak fiil bisa enggak kemasukan al fiil? Bisa enggak kemasukan al? Ini tebak-tebakan nih. Bisa enggak fiil kemasukan al, Abdullah? Gimana jawabnya caranya? Antum bilang bisa, tapi bagaimana kaidahnya kita lewati kemarin? Bisa enggak al kemasukan bisa enggak fiil kemasukan al? Gimana kaidahnya? Ingat enggak? Bisa enggak fiil kemasukan al, Abdurrahman? Gimana kaidahnya? Biasanya tebak-tebakan, masa sih fiil kemasukan al, masa al daraba, masa al duriba? Apa? Apa kaidahnya kemarin yang sebutkan kemarin? Idza kana urida bihi lafdhu. Itu tebak-tebakannya gitu. Kalau yang diinginkan lafaz fi'il bisa fi'lun al fi'lu gitu loh. Fi'il kan? Fi'lun kasih al fi'lu bisa. Itu maksudnya. Makanya kadang dulu ketika di Damaj itu dia sering itu kadang jadikan tebak-tebakan itu ya. Sebagian mustafidun ketika mengajarkan kadang gitu. Untuk tebak-tebakan. Fi'lun, ada enggak fi'il? Hal lafdhu fi'lin dakhala alaihi al misalkan. Apakah lafaz fi'il itu kemasukan al? Naam. Fi'lun al fi'lu gitu loh. Fi'ilnya itu lafaz fi'il itu loh. Kalau dat fi'il sendiri enggak akan kemasukan. Bisa dipahami? Seperti itu caranya. Cara untuk tebak-tebakannya yang diinginkan lafaznya idza kana urida bihi lafdhuhu. Apabila yang diinginkan dengannya lafaznya na'am, kemasukan al, tanwin pun bisa. Fi'lun, tanwin kan? Majrur pun bisa. Nadhartu ila fi'lin, ya enggak? Seperti itu kalau lafadznya yang diinginkan. Kita lihat lagi. Barakallahu fikum, kata beliau di sini, lakin rubbama sayatina insyaallah taala fi babil mausul anna min al asma' al mausulah al. Akan tapi rubbama bisa jadi nanti akan datang kepada kita insyaallah taala pada bab al mausul bahwasanya termasuk isim-isim mausul adalah al. Karena mausul terbagi menjadi berapa kemarin kita lewati? Ihsan, terbagi menjadi dua. Mausul harfi sama mausul ismi. Mausul ismi itu yang butuh silah dan butuh aid. Paham ya? Alladzi, alladzina, alladani, allati, allatani, allati, allai, allati, allawati, itu semuanya mausul ismi namanya. Butuh apa mausul ismi? Silah dan aid. Kalau mausul harfi dia butuhnya hanya silah saja, enggak butuh aid. Karena mausul harfi ada berapa kemarin? Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya an wa anna wa kayma ma fahfad walau. Ya kan? Kita lewati kan? Mausulun al-harfi, mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya an wa anna wa wa ma fahfad walau. Ada 5. Itu mausul harfi. Sehingga kalau ada mausul harfi antum enggak perlu mencari mana aidnya, yang perlu hanya mana silahnya. Mafhum? Abdullah, kita lihat dulu ya. Nah, ingat enggak Abdurrahman? Mausul harfi ingat kan? Kalau mausul ismi yang butuh apa tadi? Silah dan aid. Kalau mausul harfi hanya 5 huruf tadi. Paham ya? Hanya 5 huruf tadi itu ya.
mausulun al-harfi khamsatu ahrufin hiya an wa anna wa kai wa ma fahfad wa law. Itu an, anna, kai, ma sama law. Itu semuanya insyaallah akan kita lewati insyaallah taala. Kata beliau, wa anna silataha rubbama takunu fi'lan. Naam, terkadang al-mausulah itu silahnya bentuknya al. Paham ya? Naam, silahnya afan, silahnya bentuknya fi'il. Paham ya? Al-mausulah tapi silahnya fi'il. Kaqaul syair, ma anta bil hakami at-turda hukumatuhu wala asili wala dzirra'i wal jadali. Naam. Jadi syahidnya ini at-turda. At-turda. Ya, na'am, ada al situ. Al-mausulah. Al-mausulah. Naam. Kita ambil syahidnya aja ya. Syahidnya adalah na barakallahu fiik, silahnya fi'il. Silahnya fi'il. Kita lihat fal al fi turda huna ism mausul. Al pada turda ism mausul. Idzan al murad fi qaulil muallif al huwa ma siwa al mausulah ya wa na'am. Berarti yang diinginkan dengan ucapan muallif ini al mu'arraf bi al itu bukan al mausulah. Paham ya? Bukan al mausulah. Kenapa? Li'anna al mausulah qad tusal bil fi'il. Karena al mausulah terkadang bisa sambung pada fi'il. Turda kan fi'il. Kemasukan al mausulah gitu loh. Cuman seringnya al-mausulah itu masuknya isim fa'il, isim maf'ul. Ad-darib alladhi daraba, al-madrub alladhi duriba. Cuman ternyata al-mausulah ini bisa masuk pada fi'il juga. Tapi yang diinginkan dengan al di sini tanda isim adalah apa? Selain al-mausulah. Nah, mafhum soal ini? Ewa. Kita baca yang terakhir. Qauluhu wa musnadin wa hadhihi al-alamatul khamisah, ini tanda yang kelima. Ai isnadin, al-isnadu ilai. Wal isnadu huwa idhafatu syai'in ila syai'in akhar. Masyaallah. Isnad itu maknanya adalah apa? Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Wa hiya masdarun mimiyun. Dia adalah masdar mimi. Musnad, masdar mimi, ada mimnya di situ. Wa laysat isma maf'ulin, dia bukan isim maf'ul. Paham ya? Bukan isim maf'ul. Qala Ibnu Hisham rahimahullah taala, wa hadhil alamatu yakni al-isnad anfa'ul alamat. Ibnu Hisham mengatakan dalam kitab apa itu ya, sebutnya bawah itu, Qatrun Nada. Kita lewati dulu ya, dalam Qatrun Nada kan. Kata beliau, wa hiyal alamah yakni al-isnad anfa'ul alamat. Paham ya? Dalam kitab juga Syudzur Dhahab. Paham ya? Ucapan Ibnu Hisham tersebut bisa dilihat dalam Syarah Qatrun Nada sama Syarah Syudzur Dhahab. Dua-duanya karya Ibnu Hisham. Matannya karya Ibnu Hisham, syarahnya juga karya Al-Imam Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Faham? Dulu ketika di Damaj, Mustafidun menyarankan ketika belajar Qatrun Nada, kitab sambilan yang dibaca Syudzur Dhahab ini. Pelengkap penyempurna. Mirip sih, cuman ada saling menyempurnakan. Paham ya? Artinya keping-keping emas. Syudzur Dhahab. Mirip Qatrun Nada. Nah, kata beliau, tanda ini yaitu isnad merupakan tanda yang paling bermanfaat. Kenapa kok demikian? Karena kadangkala ada isim yang dia tidak menerima tanda la al wala tanwin wala kasrah wala jar. Paham ya? Nah, terus bagaimana tandanya? Cuman isnad ilai atau al haditsu anhu. Contohnya apa? Dhamir. Nah, kita lihat kemarin kan? Dhamir. Darabtu, taknya dhamir isim atau bukan isim? Dhamir itu isim atau bukan isim? Darabtu, taknya fi'il, taknya di situ dhamir kan? Dhamir itu isim bukan? Dhamir isim bukan? Isim. A'raful ma'arif bil ijma'. Ya enggak? Isim ma'rifah yang paling ma'rifah ijma'an dhamir. Nah, taunya dari mana? Darabtu. Enggak kemasukan al wala tanwin wala kasrah, ya enggak? Ya, kok bisa kalau itu adalah isim? Al isnadu ilaih. Maknanya apa? Kita sandarkan sesuatu kepadanya. Mafhum? Darabtu, kita sandarkan pukulan kepada tu. Pada mutakallim, berarti tak di situ adalah isim. Paham ya? Bisa dipahami? Ewa. Jalastu, taknya isim atau bukan? Isim. Dhamir bukan? Dhamir. Isim bukan? Isim. Tandanya mana? Enggak jalastun wala altu wala
tin, enggak ada. Kita katakan tandanya adalah al-isnadu ilaih. Anfa'ul alamatil ism. Bisa dipahami? Nah, ini tebak-tebakan juga biasanya. Ayo, mana sekarang darabtu, taknya kan isim, tandanya apa? Kalau orang belum belajar ini bingung. Tapi kalau udah belajar ini tahu tandanya isnad ilaih gitu aja. Karena kalau kasih al enggak cocok, altu. Ditanwin tun, darabtun enggak cocok juga. Dikasrah darabtin ya keliru juga. Kita katakan al-isnadu ilaih, kita sandarkan ad-darab pukulan kepada mutakallim. Kita lihat, li'anna minal asma' ma la yaqbal illa hadil alamah, dikarenakan ada dari kalangan isim-isim yang tidak menerima kecuali tanda ini. Fa kullu ma yaqbal alamatul arba' as-sabiqah yaqbal hadil alamah, masyaallah. Maka setiap yang menerima 4 tanda yang sudah kita lewati, menerima tanda al, tanwin, nida, jar, paham ya? Akan menerima tanda yang terakhir ini, tanda isnad ilaih ini. Faham? Walaysa kullu ma yaqbal hadil alamah yaqbal alamatus sabiqah. Tapi tidak setiap isim yang menerima tanda isnad ilaih ini menerima tanda-tanda yang telah terlewati. Dhamir contohnya. Makanya para ulama mengatakan idbihi yu'raf atau idbihi tu'raf ismiyatu ad-dhamair. Dengannya akan dikenal isimnya dhamir. Kita lihat. Kata beliau barakallahu fiik. Kad-dhamair seperti dhamir-dhamir. Fad-dhamair fi misl seperti dhamir pada contoh kumtu, qama, kumna, qamu, kumna ila akhirih, la tu'raf ismiyatuha illa bil isnad. Itu dipahami Bapak-Bapak. Tidak diketahui keisimannya kecuali dengan apa? Isnad. Fahiya la taqbal alamatul arba'. Maka di situ dhamir-dhamir di situ tidak menerima tanda 4 tersebut atau 4 tanda tersebut. Idzan hiya a'ammu wa ashhar. Berarti kalau begitu isnad ilaih ini tanda yang a'am, yang lebih umum, wa ashhar, dan lebih masyhur. Fa kullu kalimatin yasihu an tusnida ilaiha syai'an wa ya ismun. Maka setiap kata yang dibenarkan engkau menyandarkan kepadanya sesuatu, maka itu adalah isim. Paham? Seperti itu. Zaidun qa'imun. Zaidun qa'imun. Zaidun tanwin jelas ya. Qa'imun misalkan, isim bukan isim, tanwin plus barakallahu fiik, antum apa? Zaitun isim, tanwin bukan tanwin juga. Kemudian antum sandarkan sifat qiyam pada zait. Itu juga bisa. Nama isnad ilaih. Paham ya? Kita lihat sini. Falau qala laka qailun attafikum tu hal hiya ismun. Nah ini masyaallah Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskannya gamblang sekali ini. Kalau ada orang berkata kepadamu, tak pada kumtu itu isim atau bukan? Al jawab na'am. Jawabannya apa? Na'am, iya, ismun. Walakinnaha la taqbal alamatus sabiqah. Tapi dia tidak menerima tanda-tanda yang sudah kita lewati. Enggak menerima al wala tanwin ya kan? Fala tujar wala tunawwan wala tunada wala tuhalla bi al. Tapi dia enggak dijar, enggak ditanwin, enggak dipanggil, enggak diseru, tidak juga apa? Nah, barakallahu fiik, na'am dihiasi dengan al, maksudnya tidak pula kemasukan al. Paham? Seperti itu. Terus bagaimana kok tahu itu isim? Idzan maladzi dallana ala anha ismun. Kalau begitu, apa sekarang yang menunjukkan kepada kita bahwasanya dia itu isim? Apa tandanya gitu loh. Al jawab isnadul qiyam ilaiha. Masyaallah jelas sekali. Jawabannya apa? Menyandarkan sifat qiyam berdiri kepadanya. Fataqul qumtu fatta al-an usnida ilaihal qiyam. Tak di situ disandarkan kepadanya qiyam berdiri. Qumtu, aku telah berdiri. Sifat berdiri dinisbahkan kemana ini? Disandarkan kemana Abdullah? Ke mutakallim. Nah, kadzalikal kafi qaulil qail masran innaka qa'imun. Seperti itu pula kaf pada ucapan orang yang berkata, sebagai contoh innaka qa'imun hiya ismun. Itu isim ya. Li'anal khabara usnida ilaiha. Karena khabarnya disandarkan kepadanya. Li innaka qa'imun. Innaka qa'imun. Sesungguhnya kamu berdiri. Nah, berdiri disandarkan kepada apa? Kepada dhamir kaf. Paham belum? Ya wa na'am. Wa huwa qa'imun fal isnadu idzan a'amul alamatu ahsanuha. Masyaallah, ini bagus sekali. Maka isnad itu merupakan jika demikian merupakan apa? Tanda yang paling umum dan paling bagusnya. Lidukhulihi ala jamil asma, karena bisa masuk pada semua isim. Paham ya? Seperti itu. Selesaikan dikit lagi ya.
Al-alamatu tsalisah, tanda yang ke-6, tambahan tanda ke-6 ini, sihhatu audid dhamir ilaih. Dibenarkannya kembali dhamir kepadanya. Jadi kalau ada dhamir kok kembali kepada kata tersebut, pastikan kata itu isim. Paham? Dhamir itu kan harus ada kembalinya, tempat kembalinya. Dhamir harus ada tempat kembalinya. Namanya apa barakallahu fik? Namanya apa berarti namanya? Nah, barakallahu fik namanya barakallahu fik semacam a'id. Paham ya? A'id itu kan dhamir yang kembali pada isim mausul misalkan, itu termasuk juga. Harus ada sesuatu yang dipakai untuk kembali. Faqulu kalimatin yasihu 'audud dhamir ilaiha fa ya ismun masyaallah. Setiap kata yang dibenarkan dhamir itu kembali kepadanya, maka kata tersebut adalah isim. Wa hadhil alamatu muhimmatun jiddan, tanda ini penting sekali, masyaallah. Wa Ibnu Malik lam yadhkurha, tapi Ibnu Malik tidak menyebutkannya. Iya kan? Beliau enggak menyebutkan. Beliau hanya menyebutkan di dalam matan apa? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa mustadin lil ismi tamyizun hasal. Tanda yang ke-6 beliau tidak menyebutkan. Jadi kembalinya dhamir kepada kata tersebut menunjukkan kata tadi adalah apa? Isim. Kita lihat, wa dhahir annahu lam yadhkurha. Secara dhahir beliau tidak menyebutkannya. Li annahu lam yurid al-isti'ab. Karena beliau tidak menginginkan untuk mencakup semuanya. Ini hanya di antara tanda-tanda isim, bukan membatasi itu maksudnya. Beliau tidak menginginkan isti'ab mencakup semuanya. Paham ya? Wa hadil alamatu arafna biha ismiyatan ma al-mausulah masalan. Tanda ini sebenarnya tanda yang kita akan mengetahui dengannya apa? Keisiman ma mausulah. Ma mausulah itu kan enggak kemasukan al-ma enggak boleh. Atau man enggak boleh juga. Atau min misalkan, kan enggak bisa ma mausulah. Tandanya apa? Nah, kita lihat dulu. Dengan tanda ini yaitu kembalinya dhamir kepada kata tersebut menunjukkan apa? Isimnya ma'al mausulah. Wa ismiyah ta'aina, dan juga isimnya aina. Paham? Sahihun anna ma'al mausulah yasih isnad ilaiha. Benar, kata beliau, benar kalau ma mausulah itu dibenarkan apa? Disandarkan kepadanya, sesuatu sandar kepadanya. Fataqul dahaba ma dahaba minal ayyam. Telah berlalu apa-apa yang telah berlalu dari hari-hari yang ada, atau telah hilang, telah pergi. Nah, dari situ ma di situ barakallahu fiik. Ma mausulah. Tapi taunya isim dari mana? Sandarkan. Disandarkannya apa? Hari-hari yang telah berlalu, yang telah hilang kepada ma tadi itu. Nah, lakin tujad aidan asya' la yasihul isnad ilaiha. Tapi ada juga beberapa perkara yang tidak dibenarkan kalau disandarkan kepadanya. Lakinna 'audat dhamir ilaiha yadul ala ismiyatiha. Tapi kembalinya dhamir kepada ma tersebut menunjukkan ma itu adalah isim. Misal contohnya, Zaidun darabtuhu. Zaid, aku telah memukulnya. Ha di situ dhamir atau bukan Abdullah? Kembali ke mana? Zaid. Berarti Zaid isim itu caranya gitu. Namanya? Nah, Zaidun darabtuhu. Fa Zaidun alan ism. Kenapa? Li'anna fihi tanwin wasmun. Dikarenakan di situ ada tanwin. Paham ya? Naam. Wasmun, dan juga isim, li'annahu ada ilaihi dhamir, karena dhamir kembali kepadanya. Bisa dipahami? Ya wa. Wa wal ha fi darabtuhu. Idzan huwa ismun wa dallat alaihi alamatan. Berarti Zaid itu isim yang menunjukkan padanya dua tanda. Di samping tanwin, dhamir kembali kepadanya. Wa idza qara'ta qaulahu ta'ala, apabila kau membaca perkataan Allah Ta'ala, mahma ta'tina bihi min ayatin litashharana biha, wa fatati musnadun ila dhamir al-mustatir fi. Ta'ti di situ disandarkan kepada dhamir mustatir yang ada di dalamnya. Di dalamnya ada di dalam ta'ti itu kan ada dhamir mustatir. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik. Ai ta'tina bihi anta. Berarti mustatir wujub atau jawazan ini berarti Abdurrahman? Kalau takdirnya anta wujuban. Wa ya aidan la taqbal al-jar. Dia juga enggak menerima jar itu. Wala tanwin, tidak menerima tanwin juga. Wala nida, tidak menerima nida juga. Wala al, tidak menerima al juga. Wala taqbal isnad, dan juga tidak menerima isnad penyandaran. Lakin fiha 'audud dhamir bihi. Tapi di situ ada tandanya itu apa? Kembalinya dhamir dengannya. Namanya bihi. Namanya mahma ta'tina bihi. Paham ya? Haknya kan kembali ke mana itu haknya berarti? Mahma kan? Ya enggak? Nah, kita lihat. Barakallahu fi dhamir fi bihi ya'ud ala mahma. Fa'audu dhamir dallana ala anna mahma ismun.
Maka kembalinya dhamir di situ menunjukkan mahma itu isim. Wal khulasah, kesimpulannya yang terakhir, anna Ibnu Malik dzakara anna lil asma' khamsa alamat. Bahwasanya Ibnu Malik menyebutkan untuk isim itu ada 5 tanda, wahya al-jar wa tanwin wan nida wa al wal isnad. Wa ashmaluha wa a'ammuha al-isnad. Masyaallah. Dan yang paling mencakup, paling umumnya tanda tersebut adalah isnad, al-isnadu ilaih. Wa nazidu alamatan sadisatan, dan kita menambahkan tanda yang ke-6, wahya sihhatu audid dhamir ilaih, yaitu dibenarkannya kembalinya dhamir kepadanya. Jadi kalau ada barakallahu fi suatu kata kok dhamir bisa kembali kepadanya, kata tersebut ketahuilah bahwasanya apa? Dia itu isim. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita ambil. Adapun besok insyaallah kita akan masuki barakallahu fiik pembahasan seputar fi'il. Fi'il madhi, fi'il amr atau yang semisalnya, dan tanda-tanda fi'il. Ya, tanda-tanda fi'il. Karena tanda-tanda isim sudah kita selesaikan ya. Pantun yang bisa ditambahkan. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni akbilanna fi'lun yanjali. Itu tambahannya. Paham ya? Jadi besok setorkan 2, mulai besok 2. Tanda isim sama tanda fi'il nih. Yang 2 yang di atas itu antum kondisikan sendiri. Jadi besok setaranya berarti 10 sama 11. Dikondisikan insyaallah ya. Na'amullah alam bissawab, alhamdulillah.